Jumpa lagi bersama Mimin yang akan membawakan kembali sebuah cerita horor yang kali ini diambil dari akun Twitter @penulismalam94 dengan judul asli Petaka Hair Extension, bercerita tentang petaka horor rambut sambung. Buat kalian yang berniat pasang rambut sambung, simak terlebih dahulu cerita ini kalau kalian berani. Salam horor. Tahun 2007 adalah tahun di mana awal-awal muncul tren baru, yaitu memasang rambut sambung bagi wanita. Kaum hawa yang bermasalah dengan rambut yang tipis, pecah-pecah, atau bahkan pendek, kala itu mendapat angin segar, yaitu cukup dengan mengunjungi salon-salon kecantikan untuk memasang rambut sambung. Tarif yang ditawarkan berkisar antara ratusan bahkan sampai jutaan rupiah, tergantung dari ketebalan, kondisi rambut, serta panjang atau pendeknya si rambut sambung tersebut. Namun, bagi sebagian wanita harga bukanlah menjadi masalah, karena penampilan seorang wanita salah satunya berasal dari mahkota rambutnya. Begitu pula yang dirasakan oleh Ling Ling, sahabat dari kakak perempuanku, Jin. Ling Ling yang dari sejak kecil tidak percaya diri karena rambutnya yang tipis dan cenderung patah-patah. Sebelum ia diwisuda, Ling Ling ingin sekali mengubah penampilannya agar lebih menarik. "Jin, buruan, antar aku dong ke salon," pinta Ling Ling. "Tumben kamu mau nyalon ngajakin aku, Ling?" tanya Jin. "Iya, soalnya aku mau hair extension, kan bentar lagi kita wisuda. Aku mau sekali-sekali aku bisa ngubah penampilan buat foto yearbook dan foto kelulusanku." Mendengar sahabatnya meminta tolong, Jin akhirnya menyanggupi Ling Ling untuk segera pergi ke salon. Saat sampai di salon, Ling Ling langsung berbicara kepada salah seorang resepsionis salon. "Mbak, saya mau hair extension ya," ujar Ling Ling. Dengan cekatan, si resepsionis salon itu menunjukkan beberapa contoh rambut kepada Ling Ling. "Jin, bagus yang mana nih rambutnya? Pilihin dong." "Duh, aku kok bingung yang ngelihatnya. Namanya rambut extension, kayaknya sama saja deh Ling modelnya. Coba kamu tanya sama si hairstylistnya, rambut sambung yang cocok buat kamu yang mana," ungkap Jin. Ling Ling sangat menyetujui saran dari sahabatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya kepada salah seorang hairstylist, rambut extension mana yang cocok untuk dirinya. Kayaknya mending yang ini deh, cocok sama rambut kamu yang warnanya kemerahan itu," ujar salah satu hairstylist pria yang kelamaan di presto sehingga menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan melambai. Segera Ling Ling dikeramasi dan dipersiapkan untuk dipasang rambut sambung yang baru. Di sisi lain, Jin yang duduk di kursi ruang tunggu sambil memperhatikan sahabatnya Liling sedang disambung rambutnya. Tiba-tiba, pandangannya diganggu oleh sekelebat bayangan putih. Bayangan itu samar-samar membentuk siluet wanita yang sedang berdiri di sebelah Ling Ling dan menatap tajam ke arahnya. Jin yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, berkali-kali ia mengucek-ngucek matanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bayangan tadi setan. Pasti aku salah lihat. Masa ada setan di salon yang rame? "Ah, sudahlah," ujar Jin membatin. "Jin, gimana nih rambutku? Bagus tidak?" tanya Ling Ling yang setengah berteriak. Berhasil mengagetkan Jin. "Itu kan belum selesai, Ling," jawab Jin datar. Ling Ling hanya terkekeh. Ia merasa sangat berantusias dengan rambut barunya. Ketika Jin membalikan wajah, ia terkejut dengan penampakan sosok siluet wanita yang berdiri di belakang Ling Ling, kini sedang duduk tepat di sisi Jin.
Wanita itu berambut pendek sebahu. Wajahnya pucat tertunduk, pakaiannya pun seperti wanita pada umumnya. Jin sempat membatin, "Ah, tidak mungkin mbak-mbak ini setan. Orang dia jelas sekarang duduk di sebelahku kok." Entah berapa lama si wanita misterius itu hanya terduduk. Jin memberanikan diri untuk menyapa. "Halo kak, lagi nunggu mau extension juga ya?" tanya Jin yang tidak dijawab oleh wanita itu. Tiba-tiba si wanita itu terisak menangis. Tangisannya agak lirih. "Kembalikan rambut saya, kembalikan rambut saya," ucapnya. Jin yang tidak paham dengan maksud si wanita itu bermaksud untuk bertanya pada salah seorang resepsionis. Ketika Jin membalikkan wajahnya kembali menunjuk ke arah wanita itu, sosok itu telah hilang. Sontak tubuh Jin seketika melemas. "Jin, lihat nih sekarang, rambutku sudah baru." "Ih, seneng sekali aku Jin," ucap Lingling dari belakang sambil menepuk pundak Jin. "Duh, Lingling, kamu bisa nggak sih nggak ngagetin aku mulu? Dasar heboh kamu." Iya Jin, maaf. Aku perhatikan kamu terus tadi. Kenapa sih Jin, dari tadi kayak banyak bengong gitu?" tanya Lingling sambil membayar bil. "Badanku berasa tidak enak Ling, apalagi ini kan sudah agak malam. Aku kayaknya sudah ngantuk," jawab Jin tidak jujur. Ini masih jam 9 malam. Tuh, lihat. Masa kamu sudah ngantuk sih?" tanya Lingling sambil menunjukkan jam di tangan. Karena Lingling merasa Jin kurang enak badan, akhirnya Lingling mengantar Jin ke kosnya. Jin, badan kamu beneran panas nih. Mau aku temenin tidak? Malam ini aku nginep di kos kamu. Aku kan tidak enak, gara-gara kamu malah jadi sakit, ucap Lingling panik saat mencoba mengecek dahi Jin menggunakan telapak tangannya. "Gak usah Ling, gak usah repot-repot. Kamu gak apa-apa, balik saja ke kos kamu," tolak Jin. Jin paham jika dirinya kena sawan gara-gara melihat wanita misterius itu di dalam salon. Namun, ia tidak mau jujur kepada Lingling. Ia tidak mau merusak kebahagiaan sahabatnya karena telah memiliki rambut baru. Tidak lama kemudian, Lingling pamit untuk pulang dan Jin segera meminum obat penurun panas. Direbahkannya tubuh Jin di atas kasur dan kembali Jin mencoba memejamkan matanya. Kini kepalanya terasa pusing dan berat. Tok tok tok. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar pintu kosnya. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Apa mungkin Lingling balik lagi ya? Saat Jin membuka pintu, dilihatnya Lingling yang sudah berdiri di depan pintu kosnya. Namun tatapan mata Lingling seperti aneh. "Ling, kamu kok balik lagi? Memang kenapa Ling?" tanya Jin. Lingling hanya diam dan mukanya tertunduk. Aneh kamu, aku tanya malah diam." "Oh, aku tahu nih, kamu pasti tidak dibolehkan pakai extension ya sama emak kamu," cerocos Jin hanya diberi anggutan pelan oleh Lingling. Jin kemudian mempersilahkan Lingling masuk. Ketika Lingling masuk ke kamar, ada bau yang sangat menyengat dari tubuhnya. Ling, kamu pakai parfum apaan sih? Baunya kayak kamper begini," celoteh Jin kemudian. Lingling hanya menggeleng pelan. "Ling, kamu kenapa sih?" ditanya diem mulu, tanya Jin sambil memegang tangan Lingling. Ling, kok kamu dingin sekali?" "Wah, kamu sakit ya Ling, gara-gara tidak dibolehin pasang sambung rambut?" tanyanya. Tidak lama, "Diam kamu, berisik. Kembalikan rambutku." Lingling berdiri, matanya menatap tajam. Beberapa menit kemudian HP Jin berdering, dilihatnya layar ponsel panggilan masuk. Lingling. Seketika tenggorokan Jin tercekat
Ketika Jin menoleh ke arah Lingling tadi, sosok Lingling sudah lenyap. Diangkatnya telepon itu dan Jin bersembunyi di bawah selimut. Liling, ini kamu kan? Jawabnya terbata-bata. Tubuhnya bergetar hebat, lidahnya keluh untuk berbicara. Terdengar dari sana suara Lingling yang menangis-nangis. Jin, aku takut Jin. Aku di kos sendirian. Mana teman-teman sebagian sudah pada pulang ke kampung. Kamu kenapa, Ling? Tanya Jin masih terbata-bata. Lingling bercerita jika pintunya diketuk oleh orang yang menyerupai Jin. Jin yang tiba-tiba berada di depan kamar kos Lingling akhirnya dipersilahkan masuk. Namun banyak keanehan yang dirasakan oleh Lingling. Temannya Jin seperti tidak biasanya. Ia hanya tertunduk diam. Wajahnya pucat dan tubuhnya bau seperti kamper yang menyengat. Saat itu Lingling masih berpikir positif. Sampai ketika Lingling tertidur karena sudah merasa sangat lelah, sosok itu tiba-tiba menangis sejadinya dan berkata, "Kembalikan rambutku," sambil berteriak. Ketika Lingling menolehkan wajah kepada Jin, Jin sudah tidak ada. Sontak kini mereka berdua merasakan rasa ketakutan yang hebat. Mereka berpikir jika mereka mendapatkan teror dari si pemilik rambut sambung itu. Keesokan harinya, mereka kembali mengunjungi salon tempat yang sama saat Lingling menggunakan hair extension. Mereka berdua kemudian menanyakan kepada resepsionis salon. Namun mereka tidak tahu menahu tentang si pemilik rambut sebelumnya. Dengan berat hati, Jin dan Lingling kembali. "Aduh Jin, aku tuh pengen nih rambut, tapi kalau aku diteror begini, aku juga tidak mau Jin. Aku takut," ujar Lingling di dalam mobil sambil terisak menangis. Jin mencoba menenangkan perasaan sahabatnya. "Ya sudah, terus kamu maunya gimana nih? Apa kamu copot saja itu rambut, balik ke salon lagi? Terus minta tuker rambut lain?" Saran dari Jin sedikit menenangkan Lingling. Menurutnya, itu menjadi sebuah win-win solution untuk Lingling. Mobil mereka akhirnya putar balik menuju salon. Sesampainya di salon, Lingling kemudian meminta untuk tukar rambut sambung lain. Namun, ketika si hairstylist ingin melepaskan rambut sambung itu, ada sesuatu yang janggal. "Aduh, sudah berapa kali nih aku mencoba melepaskan, tapi tidak bisa. Rambutnya nempel banget sama rambut kamu. Sudah aku cancel saja ya. Mending aku ngerjain kerjaan lain lagi. Maaf ya. Kalau kamu mau, lepasin dulu tuh rambut sambung sendiri atau ke salon lain. Nanti baru lanjut ke sini. Baru aku pasangin sama rambut baru yang lainnya," tutupnya. Si hairstylist melambai itu sambil berlalu pergi meninggalkan Lingling. Lingling kini merasa sedih dan sangat panik. Sepanjang jalan Lingling tidak berhenti menangis. Melihat itu, Jin berkata, "Ling, kalau kamu mau, ku ajak ke Sukabumi, ketemu Pak Kiai. Mau tidak? Ini dulu Kiai yang punya pesantren, tempat ibuku dulu menimba ilmu agama. Barangkali beliau bisa kasih kamu solusi." Akhirnya tawaran dari Jin ia terima. Saat itu juga mereka menyempatkan waktu untuk menemui Pak Kiai Haji Pur. Berbekal alamat yang diberikan oleh Mama Jin, singkat cerita mereka berdua sampailah di sebuah padepokan di Sukabumi. Jin dan Lingling disambut baik oleh Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah mengenali Jin, anak dari mantan muridnya, kemudian langsung bertanya ada keperluan apa mereka datang untuk bertamu. Jin membuka pembicaraan, sekaligus memperkenalkan sahabatnya Lingling yang mempunyai masalah dengan rambut sambungnya. Tidak lama kemudian, Pak Kiai menutup matanya dan menarik nafas panjang. "Bapak sudah tahu sekarang mengapa adinda-adinda ini diganggu oleh si pemilik rambut itu?" Pak Kiai kemudian menyuruh untuk Lingling membasahi seluruh rambutnya dan memberinya satu botol air mineral untuk nanti ia campurkan ke dalam bak mandi.
Tidak lupa, sang kiai pun memberikan Jin air 1 botol air untuk mencuci wajahnya, agar tidak ditampakkan oleh sosok-sosok misterius. Jin yang masih penasaran kemudian bertanya mengapa si pemilik rambut itu menghantui mereka berdua. Lalu Pak Kiai dengan rinci menjelaskan jika rambut itu adalah rambut dari salah seorang korban pembunuhan. Wanita itu adalah pekerja malam yang memang sudah lama diincar pelaku untuk diambil harta bendanya. Tidak hanya itu, si pelaku pun sempat menggunting rambut panjang korban untuk dijual ke salon. Biadab memang para pelaku itu bukan hanya telah menghilangkan nyawa, namun ia pun masih saja mengambil semua harta benda termasuk mahkota rambut milik si korban. Jika nanti di mobil kalian merasa ada sesuatu yang aneh dari rambut itu, biarkan saja. Namun segeralah dilepaskan. Bapak telah membuka mata batin kalian untuk melihat keadaan rambut itu yang sebenarnya, sambung Pak Kiai. Akhirnya mereka berdua pamit undur diri. Di dalam perjalanan, Jin merasa ada bau amis yang sangat menyengat dari rambut Lingling. Dan juga Jin melihat jika di rambut Lingling sudah dipenuhi dengan belatung. Jin, kepalaku kok jadi gatel-gatel ya? Mana bau amis darah lagi? Buka pembicaraan Lingling. Jin yang tidak mau mengganggu fokus sahabatnya di belakang kemudi mobil kemudian berkata, "Sudah Ling, kamu fokus bawa mobil sampai Jakarta. Nanti baru aku cerita." Tapi memang sih rambut kamu memang bau amis sekali. Aku nahan muntah dari tadi Ling. Akhirnya sepanjang perjalanan yang menegangkan itu mereka lalui dengan saling berdiam diri. Ada rasa takut di dalam dada mereka yang tidak bisa diungkapkan. Sesampainya di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Aduh Jin, kita sudah kemalaman buat ke salon. Sudah tutup ini mah," ucap Lingling panik. "Ya sudah, begini, mau tidak mau besok pagi baru kita ke salon buat ngelepasin tuh rambut. Sekarang kita balik saja ke kos. Dan jangan lupa itu air kamu pakai buat mandi malam, biar tidak diganggu setan," saran Jin. "Jin, please dong, temenin aku. Kamu tidur di kosku ya. Aku takut Jin, selama masih ada ini rambut." Akhirnya Jin pun menuruti Lingling untuk minta ditemani malam itu. Setibanya di kos-kosan Lingling dan Jin segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Air itu dipakainya untuk mandi dan mencuci muka. Gangguan dari si wanita misterius memang tidak ada, namun ada hal yang aneh. Saat tidak henti-hentinya mereka berdua melihat rambut Lingling dipenuhi oleh belatung kecil dan berbau amis yang menusuk. Mereka berdua berhasil dibuat terjaga semalaman karena tidak bisa tidur. "Ling, aku sih tidak akan pernah deh pasang rambut sambung. Emang ya, lebih baik juga milik sendiri. Tidak mungkin akan ada cerita yang menyeramkan begini," ujar Jin. "Ya, rambut kamu kan bagus, tebel. Nah, rambutku tipis," sahut Lingling. "Terus, kamu tetap Ling mau pakai rambut sambung?" tanya Jin. Kayaknya tidak deh Jin. Aku kapok. Aku mungkin kurang bersyukur dengan apa yang aku miliki. Setidaknya aku harus bersyukur aku masih punya rambut, walaupun rambut aku tipis. Dan terlebih aku tidak cacat suatu apapun. Aku memang salah mengukur kecantikan hanya dari luar saja. Aku selalu menjaga yang dari luar untuk kelihatan sempurna. Tanpa aku sadari, ada hal yang lebih penting yang harus aku jaga, yaitu kecantikan dari dalam. Wih, kamu kok jadi bijak begini sih ngomongnya, kelakar Jin sambil memeluk sahabatnya. Detik demi detik telah berlalu. Kini waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka berdua yang memang sudah menunggu pagi segera bersiap untuk mengunjungi salon yang berbeda untuk melepaskan hair extension itu. Beruntungnya, kali ini dengan mudah, rambut sambung Lingling terlepas. Si hairstylist pun heran dan bertanya-tanya,
"Cik, ini rambut sambung begini bagusnya kok malah dilepas sih, Cik?" Lingling hanya tersenyum. "Oh, menurut Mbak ini bagus ya? Menurut saya sih kurang oke. Saya lebih memilih untuk merawat rambut saya sendiri daripada harus pakai hair extension. Lagi pula, nanti rambut saya yang sudah tipis menjadi semakin tipis karena rontok," jawab Lingling. Akhirnya, Lingling pun benar-benar mantap untuk melepaskan hair extension dan mencoba mencintai apa yang ada pada dirinya. Terutama, ia belajar untuk tetap bersyukur dengan kekurangannya.